Oke, thank you semuanya udah datang. Hari ini dia topik pertama balik lagi ke topik ke satu dari uh, MBA kita seminar bulanan. Kurang lebih sama kita ada tambahin beberapa info update sedikit dari bulan lalu, tapi intinya tetap sama. Jadi thank you semuanya yang udah datang. Kita selalu mau bilang tentang glycans. Ini adalah um, ulasan atau seminar pertama kita, dan kita selalu mau membawa dari informasi terlebih dulu. Glycans itu ada di mana aja sih? Nanti kita jelasin lagi glycans itu apa. Tapi glycans itu ada di mana-mana. Apakah hanya di manusia, apakah ada di binatang atau di mana-mana? Glycans itu ada di semuanya. Di manusia ada, di binatang ada, bahkan di tumbuhan pun ada. Kalau ada yang ingat virus flu, apalagi ini lagi batuk pilek, ini virusnya nih biasanya virus pilek. Itu pun glycans pun ada di sana. Bahkan di bakteria-bakteria pun um, glycans itu ada di situ. Terlihat di sini yang warna merah di virus atau yang di bakteri ini seperti rambut, itu semuanya glycansnya. Dan kenapa semuanya di sana? Karena glycans itu ada di sel. Sel kita, sel semua organisme hidup di dunia itu memiliki sel. Kalau kita bilang dari manusia, kalau kita mau membuat tubuh yang sehat, kita butuh sel yang sehat. Tubuh terbuat dari organ, terbuat dari jaringan, dan terbuat dari sel. Dan kalau mau membuat tubuh yang sehat, harus dapat nutrisi yang seimbang untuk sel kita. Em, ini sel di bawah mikroskop. Mungkin kalau yang dulu-dulu belajar biologi lah ya, gambar sel kan kemungkinan besar seperti mulus seperti ini. Em, dan dengan ada kemajuan teknologi mikroskop, sebenarnya di atas sel itu banyak rambut-rambut atau helai-helainya. Nah, itulah reseptor-reseptor sel tersebut. Seperti video yang loncat-loncat di sini, itu adalah reseptor-reseptor sel yang terbuat dari glycans. Nah, kita tahu kalau kita mau hidup yang sehat, kita butuh air, kita butuh vitamin dan mineral, kita butuh lemak baik, kita butuh protein, dan kita butuh karbohidrat. Karbohidrat tentunya untuk energi, tapi nggak boleh kebanyakan. Dan glycans itu adalah semacam kelompok dari karbohidrat. Orang selalu bilang, wah karbohidrat jelek, nanti ada diabetes, ada ini, ada itu. Betul, itu biasanya kalau kebanyakan kita butuh level yang seimbang. Dan karbohidrat itu bukan cuma satu, ada banyak di dunia yang nanti kita akan jelaskan jauh lebih lanjut. Nah, ini seperti apa reseptor sel? Nah, reseptor sel itu terbuat dari glycans atau nama-nama lainnya seperti rantai gliko, glyconutrients, dan lain-lain. Kalau kita zoom di rantai sel tersebut, nanti akan terbentuk seperti rantai, makanya dibilang namanya rantai gliko. Dan kalau kita putusin rantainya satu-satu, kita cek dan itu ternyata datangnya dari 8 karbohidrat. Karbohidrat tersebut ada glukos, galaktos, manus, fukos, dan lain-lain. Di sini ada yang tahu glukos itu apa? Enggak. Gula, betul, betul. Glukos itu banyak di gula. Nah, dan di banyak tempat lain dari sumber makanan lainnya. Contoh nasi putih. Kita orang Indonesia selalu suka nasi putih. Ada yang lebih suka nasi putih atau mie di sini? Kan kadang-kadang ada yang tim nasi, ada yang tim roti atau tepung. Kalau di kalau kita yang di Australia kayaknya kadang-kadang susah juga nyari nasi ya. Kebanyakan roti. Tapi dua-duanya itu kalau diolah oleh tubuh kita akan keluar mau nasi, mau roti atau itu akan keluarnya jadi glukos. Glukos tetap penting karena kita butuh energi. Tapi yang jadi masalah kebanyakan itu kalau yang kelebihan. Nah, ini jadi masalah diabetes dan lain-lain. Galaktos itu karbohidrat yang dari produk susu seperti susu, yogurt, krim, keju, dan lain-lain. Manus, fucosylos, dan lain-lainnya itu adalah 6 karbohidrat yang terdapat dari alam tapi tidak ada di pola makan kita. Contohnya manus dari lidah buaya, fukos dari pohon gam. Kan kita hampir nggak pernah tiap hari makan lidah buaya. Nah, kita tahu ini dari mana? Kita tahu ini dari buku cetak Harper's Biochemistry. Jadi bukan kita yang nemuin, tentunya ada risetnya, ada penemuan ilmiahnya. Dan mereka tahu ini dari mana? Itu dari pertama kali penemuannya itu uh, glycomics atau glycobiology
Itu di tahun 1995 dan mereka melihat apa sih gunanya rantai sel tersebut. Nanti kita akan bilang lebih lanjut, tapi gunanya glycans atau reseptor sel tersebut itu banyak. Yang mau kita bilang, contoh seperti cellphone atau HP kan tubuh kita terbuat dari sel, makanya kita bilang cellphone atau HP lah misalnya. Siapa di sini yang nggak punya HP, yang nggak pernah pakai HP, nggak tahu cara pakai HP sekarang? Nggak ada kan? Tahun 2023 kemungkinan besar semua pasti punya HP, benar nggak? Ya kan? Oke. Kalau misalnya baterainya habis, HP kita baterainya habis, hal pertama yang kita lakukan adalah udah pasti cari charger. Karena biar baterai HP-nya terus hidup hidup terus. Anggapkan tubuh kita sama seperti HP. Kalau baterainya habis, tentu kita harus charge tubuh kita atau HP-nya atau eh, kalau dari tubuh kita itu butuh vitamin dan mineral. Dengan kita memiliki vitamin dan mineral di tubuh kita itu yang membuat energi, akan membuat bahan bakar dan akan menge-charge dari HP kita. Akan tetapi kalau misalnya ada dua HP atau dua orang, yang satu Tom, satu Sam, walaupun 100% dia sudah full charge, tapi kalau nggak ada menara sel, HP-nya nggak bisa diapa-apain, cuma bisa pakai untuk offline. Nggak bisa browsing internet, nggak bisa buka YouTube dari HP, nggak bisa telepon, nggak bisa SMS, nggak bisa lain-lain. Pernah nggak kalau misalnya kita oh ya hiking ke gunung atau ke area yang nggak ada sinyal, HP-nya bisa kepake nggak? Nggak kan ya? Kan berarti bisa pakainya yang kalau nggak offline, kalkulator atau apapun yang biasanya nggak butuh sinyal. Tubuh kita sama. Kalau kita nggak ada menara selnya, kita tinggal ada yang komunikasi antara sinyal tersebut antara kita dan orang lain atau sel kita dengan sel lain, em, tubuh kita ya nggak bisa berfungsi dengan baik. Nah, disinilah yang mau kita bilang baterai itu seperti vitamin dan mineral, tapi menara sel dari tubuh kita itu itu adalah glycans. Jadi kita tetap butuh glycans untuk memastikan komunikasi kita di tubuh kita lancar dari sel, jaringan, organ, dan lain-lain. Nah, banyak yang menanyakan bagaimana cara membedakannya dan apa sih contoh dari glycans tersebut. Banyak contohnya yang mau kita bilang di sini. Ini ini karikatur atau gambaran perbedaan dari imun sel. Imun sel ini yang warna merah, sel imun, dan sel biru ini adalah bakteria. Jadi kelihatan nggak di atas sel di tubuh kita ini ada yang seperti lemon, seperti limau, kelihatan kan ya ada yang warna kuning dan jadi sel imun ini cara mereka berfungsi adalah mereka meraba reseptor satu dengan sama sama lain dan mereka lihat kalau ini adalah sel yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Begitu mereka menempel dan kasarnya imun sel ini mau makan selnya, mereka ngeliat, oh ini rasanya asam, berarti ini sel tubuh kita, jangan dimakan. Karena ini kalau tubuh sel imun tubuh kita sendiri nyerang sel tubuh kita sendiri kan berbahaya, Mam. Jadi bermasalah kan, namanya autoimmune issue atau autoimmune disease, penyakit autoimun. Nah, sedangkan kalau dia melihat dari luar, misalnya dari bakteria ini, dia melihat di atas bakteria ini yang seperti kita bilang tadi ada glycans-nya, ada rantai-rantai selnya, dan rantai selnya ini adalah manis. Jadi begitu begitu saling mencoba makan, bersentuhan mencoba makan, oh ini rasanya manis, ini pasti datang dari luar, ini bukan bukan dari sel tubuh kita. Itulah cara kerjanya glycans dan sel tubuh kita untuk menjaga kesehatan kita dari imun, dari melawan bakteria. Terus yang kalau virus yang kecil-kecil ini apa nih? Kalau misalnya tubuh kita tidak sehat atau glycansnya kurang atau tidak dijaga, sel reseptor-reseptor yang di atas ini, helai-helai rambut ini yang harusnya seperti limau, seperti lemon, ternyata tiba-tiba, oh ada satu yang kelewatan, ternyata ini seperti permen untuk sel virus. Makanya begitu sel virus, oh ngeliat, oh ini yang harusnya asam jadi manis,
kita serang di situ. Nah, begitu udah keserang, sel imun ini makin jadi berkurang, makanya kita bisa sakit. Inilah kurang lebih cara kerjanya secara karikatur. Mungkin kalau ada videonya lebih lebih atau bisa bergerak jauh eh, lebih mengerti. Cuman so far ini salah satu yang kita jelaskan dari tiga fungsi glycan dari rekognisi, komunikasi dan terjadi sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Nah, semua sel di tubuh kita itu ada glycans dan ada reseptornya. Sel syaraf, sel telur, dan sel sperma, dan ini terjadi reproduksi, sistem reproduksi, sel di membran hidung, sel di paru-paru, di sendi, dan lain-lain. Ini kan kelihatan yang atasnya seperti rambut atau seperti rantai. Nah, yang kita bilang tadi kan glycans ini berfungsi sebagai komunikasi. Yang penting ada menara selnya. Kalau ada lengkap berarti bisa komunikasi. Yang mau kita bilang kan kalau kita berbicara, apalagi semua bahasa pasti ada alfabetnya masing-masing. Kalau misalnya kita mau ngobrol bahasa Indonesia tapi nggak bisa pakai huruf A, kan nggak jelas kita mau ngomongnya apa kan. Pesan yang mau kita sampaikan juga nggak jelas. Anggapkan 8 glycans ini atau 8 karbohidrat ini seperti alfabet untuk sel tubuh kita agar bisa komunikasi. Kalau satu glycans hilang, alfabetnya nggak lengkap, komunikasinya menjadi mustahil. Nah, di sini yang mau kita bilang, pastikan kita selalu punya lengkap komunikasi glycansnya. Nah, ini juga yang kita bilang tadi, ini yang dari Nature Journal tahun 1995, inilah kurang lebih penggunaan glycans. Karena dia ada saling meraba dari reseptor selnya atau dari rambut selnya, dia terjadi rekognisi, terjadi komunikasi. Jadi misalnya kalau ada bakteri ya dekat-dekat situ, dia bisa panggil sel imun untuk makan, dan disitulah terjadi fungsi kekebalan tubuh. Jadi di setiap ada raban itu mereka bertukar pesan seperti hancurkan, lindungi, protek, atau perbaiki, dan lain-lain. Di sini eh, ada yang makan multivitamin sehari-hari? Om Benny mungkin? Vitamin D ya Udah, waktu itu kalau nggak salah udah bilangnya. enggak. Udah enggak ya, vitamin D waktu COVID ya kalau nggak salah. Ya, Ya, ini sama untuk jadi di tubuh kita itu em, masih ingat biologi sistem apa? Sistem pencernaan kan kita makan. eh Makan malam apa Om? Tadi Om. apa ya? Malam jarang makan. Waduh, makan siang apa Om? Makan siang. Oh, tadi itu ada sayur, ada ikan. Ikan, oke. Jadi kita kan kalau makan ikan atau makan apapun, kita kan makan, misalnya makan ikan, terus dikunyah, dari kunyah kan dihancurkan melalui tenggorokan, terus masuk ke lambung ya kan, dari lambung dikecilkan terus ke usus, usus kecil, terus usus besar, buang kotoran. Nah, di yang mau kita bilang, penyerapan ikan kan pasti ada satu proteinnya ya kan. Terus ada mineral lainnya, ada hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita, nutrisinya. Cara tubuh kita menyerap nutrisi tersebut adalah di dinding usus kecil kita itu banyak reseptor selnya, banyak rambut selnya. Dan rambut sel ini begitu ada misalnya ada protein, misalnya atau contohnya di sini seperti ada zat besi, ada zinc, ada vitamin, mereka nempel ke rambut sel itu dan mereka lihat oh ini adalah hal bagus nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita makanya kita serap. Jadi kalau glycansnya lengkap semakin banyak semakin banyak rambut di dinding usus kita, penyerapan nutrisi pun semakin bagus. Kadang-kadang orang beli multivitamin yang mungkin mahal sekali tapi glycansnya nggak ada atau penyerapan di sistem pencernaan tubuh kita nggak lengkap, nggak bagus. Sayang, karena penyerapannya nggak 100%, tubuh kita tidak bereaksi juga 100% terhadap multivitamin yang kita berikan atau nutrisi apapun yang kita berikan di sana. Teori ini sebenarnya masih baru. Glycans kan tadi kita lihat sekitar 1995 ya kalau nggak salah. Jadi masih sekitar 20 tahunan. Tapi udah menang Nobel Prize itu 5 kali dan Nobel Prize yang paling baru di bagian chemistry di tahun 2022 dan di publishkan Oktober kemarin
Glycomics ini menang lagi. Dia datang dari 3 peneliti, dan mereka, Caroline Bertozzi ini lumayan terkenal karena sempat ngomong di TED Talk. Dan intinya Nobel Prize ini mereka menemukan bagaimana cara memetakan glycans apa aja yang di tubuh kita dan yang dibutuhkan apa aja, reaksinya apa aja. Kalau ada yang tertarik, aku bisa kirim linknya dan isi dari research mereka. Kalau ada yang benar-benar tertarik, tapi itu sangat-sangat teknikal. Em, dan aku mau bilang lagi, walaupun glycomics ini adalah ilmu baru, tapi sudah kita lihat risetnya tidak berhenti di situ saja. Di tahun 2018, peneliti independen, nggak dari Manatek, nggak dari mana-mana, mereka menemukan bahwa manusia itu bisa menghalangi atau melambatkan pertumbuhan tumor dan membantu kemoterapi. Bisa juga hal-hal lainnya, dan ini dari Sichuan University dan West China Hospital, rumah sakit dari West China, dan mereka menemukan bahwa manusia itu bisa membantu untuk melawan penyakit-penyakit yang ada dari inflamasi. Contohnya penyakit autoimun, penyakit alergi, em, dan lainnya. University of Southern California, mereka melihat bahwa galactose itu bisa membantu melawan sel kanker. Selnya kalau dikasih galactose nggak bisa adaptasi dan akan mati. Ini menurut mereka penelitian independen yang bukan dari Manatek, bukan dari lain-lain. Nah, yang mau kita tanya, bagaimana dengan reseptor sel Anda? Kita banyak kita temukan bahwa sel orang yang sehat itu kurang lebih memiliki 100.000 reseptor sel. Sedangkan sel-sel manusia modern itu hanya memiliki 30 sampai 40.000, dan kalau kita sakit biasanya kurang dari 10.000. Ini penyakit parah ya, misalnya autoimun atau lain-lain. Dan penyakit yang berhubungan dengan glycoform atau glycogen ini adalah penyakit autoimun seperti kita bilang tadi, komunikasinya tidak lancar. Ada arthritis, lupus, diabetes, psoriasis, dan lain-lain. Imunnya hiper. Banyak banget di pasaran aku lihat obat penambah imun, biar kuat imunnya, biar kuat. Sebenarnya nggak juga. Sel kekebalan tubuh atau sel imun kita itu harusnya balance. Nggak boleh kurang. Kalau kurang ya gampang sakit kan, kena bakteri, kena virus, flu, batuk pilek, dan lain-lain. Tapi kalau kelebihan, itu kayak terlalu sensitif. Kena debu dikit langsung alergi, kena matahari dikit langsung alergi. Nah, itu kemungkinan besar imunnya terlalu aktif. Jadi harus dimodulasi agar balance. Lain-lainnya tentunya datang dari komunikasinya nggak lancar dari sel itu, makanya ada ADHD, Alzheimer, dan lain-lain. Dan ini salah satu contohnya. Kita masih ngomongin tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu sangat penting karena 70% dari sel kekebalan tubuh kita atau sel imun kita, sistem imun kita itu terdapat di pencernaan. Jadi contohnya masih sama nih Om, kayak kita pakai makan ikan tadi, sama makan sayur. Ada makan yang lain lagi Om? Nasi apa pakai roti apa bakmi hari ini? eh Nasi. Soalnya Benny Nasi. kalau nggak ada nasi nggak bisa. Tulen, orang Indonesia tulen ya. Iya. Kemana? Kalau luar negeri juga makan bawa nasi. Iya sih, emang emang nasi enak. Aku juga setuju sih, nasi kadang lebih enak. Nah, kalau misalnya nggak apa-apa, kita bisa pakai contoh makan makan nasi gitu ya. Terus em, makan nasi, ikan, sayur, dan lain-lain. Kan kita kunyah, habis makan siang kita telan. Tapi kalau misalnya balik lagi kan, sistem pencernaan kan akan masuk lagi ke usus kecil. Yang mau kita bilang di sini, apa yang terjadi kalau dinding usus itu rusak, bocor seperti ini? Kelihatan kan ini harusnya rapat, sedangkan yang ini mulai bocor. Ada yang ada lubangnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau ini terjadi bagaimana? Kalau ini terjadi, namanya adalah sindrom usus bocor atau leaky gut syndrome. Dinding usus kita tuh harusnya rapat. Kenapa? Karena apalagi usus kecil. Kenapa? Karena yang kita serap atau yang kita makan, bahkan kalau nempel ke dinding-dinding sel tersebut, nempel ke rambut-rambut dari dinding sel atau dinding usus kecil kita, itu pun masih harus diproses lagi ke liver atau ke hati, didetoks, dihilangkan racunnya, baru menjadi nutrisi yang aman untuk dikonsumsi tubuh kita.
Tapi kalau bocor, dindingnya nggak rapet, ada kebuka sedikit, dan kalau tembus, nasi, ikan, atau lain-lain ini yang walaupun sudah diproses sama lambung gitu ya, em, yang harusnya dari usus kecil kan harusnya ke usus besar, habis itu dikeluarkan oleh kotoran kalau kita ke belakang kan. Nah, ini kalau yang belum nyampe ke, dan kalaupun yang bagus pun masih harus difilter sama hati atau liver. Ini belum difilter sama sekali aja, atau kok mungkin kotoran yang harusnya keluar, bisa tembus ke usus kecil, di bawah usus itu langsung ke darah. Kalau udah masuk ke darah, berarti akan kesebar ke seluruh tubuh, karena darah tugas utamanya adalah memompa dan memberikan nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi, nutrisinya kurang baik, bisa ada autoimun, masalah dengan makanan, dan efeknya ke seluruh tubuh, ke otak, ke kulit mungkin kalau ada yang jerawatan, ke sinus, kalau ada yang radang sendi, rata-rata radang sendi biasa orang bilang, oh ya harus ambil glukosamin. Padahal belum tentu, bisa aja datang dari makanannya atau ususnya, dinding ususnya kurang kurang rapat. Bagaimana cara tumbuhinnya lagi, bagaimana cara rapetinnya lagi? Kelihatan di atas ini ada reseptor sel, ada rambut-rambut sel itulah lapisan pelindung pertama. Kalau mau dibalikin lagi, menurut aku bisa ditumbuhin reseptor selnya atau rambut selnya. Terus pembuluh darah. Di sini ada yang darah tinggi, nggak ada ya? Bagus. Oke, good. Jangan sampai darah tinggi. Em, ini cuma mau aku kasih tahu aja bagaimana rantai gliko atau rambut sel tersebut melindungi pembuluh darah. Rantai gliko ini mencegah penyakit jantung, kardiovaskular, dan arteri sklerosis atau penyakit pembuluh darah yang keras karena plak. Rantai-rantai gliko ini juga di dalam pembuluh darah itu mencegah banyak hal. Sel, protein, lemak, kotoran yang bisa nempel di dinding pembuluh darah jadi plak, dan juga meningkatkan sirkulasi darah. Meningkatkan aktivitas oksigen untuk memperluas pembuluh darah, dan kalau rusak makanya ada masalah terlalu banyak lemak di darah, terlalu banyak gula darah, diabetes, dan masalah tekanan darah tinggi. Jadi ini kalau di zoom ini dinding pembuluh darah kita nih. Kalau di zoom kelihatan kan di sini ada glycocalyx atau reseptor-reseptor sel atau rantai-rantai selnya. Intinya darah kan lewat seperti ini, sama seperti ini nih. Ada platlet, ada sel darah merah, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya di dinding pembuluh darah ini ada reseptor selnya, mereka lewatnya lancar. Tapi kalau botak mulai nggak ada rambutnya, banyak yang bisa nempel ke dinding pembuluh darah. Kayak contohnya, em, bisa dari lemak, bisa dari kotoran, bisa dari sel, bisa dari protein, dan lain-lain. Jadi berbahaya. Nah, kalau sudah mulai nempel dan mulai ada build up-nya, maka jadi plak seperti ini, otomatis dinding kita yang lubangnya semakin besar, semakin kecil, tekanan darah yang untuk lewat itu semakin tinggi. Sama kayak kita bisa nyiram kebon zaman dulu pakai pipa selang gitu kan, yang nggak ada pencetannya, yang cuma selang doang. Kan kalau mau airnya dikencengin, kita masukin jari dikit, terus tekanannya ditinggiin biar bisa jauh. Nah, ini sama. Karena ada lubangnya ditutup semakin kecil, em, tekanan darahnya semakin tinggi. Nah, ada yang suka makan instan di sini? Indomie, Indomie enak sih. Aku pengen juga. Shin Ramyun, oh putu tuh apa? Putu, putu kayak doyan Indomie tuh ya. Iya. Bella juga demen Indomie Korea Shin Ramyun gitu kan. Ada makanan junk food juga. em, tapi mau aku bilang di sini, kalau kita makan makanan instan, reseptor sel kita atau rambut sel kita itu selalu berkurang secara besar-besaran atau bahkan mati dalam waktu 8 jam. Dan ini udah pasti berkurang. Nah, untuk pulih juga membutuhkan waktu kurang lebih 8 sampai 12 jam. Jadi hilang terus tumbuh lagi. Tapi kalau kita ambil glycans membantu suplemennya, pemulihan ini jauh lebih cepat daripada 8-12 jam, mungkin akan lebih pendek. Disinilah kenapa kita melihat lagi betapa pentingnya mengambil glycans. So far masuk akal, kita perlu glycans. Glycans itu dari mana? Bisa sintetik atau kalau yang bisa datangnya harusnya dari natural. Contohnya dari sayuran, biji-bijian, jamur,
getah pohon, dan lain-lain. Nah, kalau gitu bisa dapat dari makanan dong. Bisa kalau dulu, zaman dulu. Kalau sekarang susah karena nutrisi tanah kita yang pakai udah mulai terkuras, makanan-makanan yang kita ambil atau kita panen itu belum mateng, kimia yang dipakai juga banyak, beban polusi, beban beracun, sudah banyak kimia sintetis yang ditemukan di makanan kita, di udara, di air, dan bahkan kalau kita misalnya setiap hari misalnya makan salad kelihatannya bagus, fine dining, kita juga nanyain seberapa banyak sih nutrisi di dalam makanan tersebut, atau walaupun bentuknya bagus sekali seberapa banyak sih nutrisinya. Dan ini dibuktikan oleh USDA atau Departemen Agrikultur di Amerika Serikat, dan mereka menemukan penelitian atau riset bahwa kekebalan tubuh manusia itu memburuk 30% dalam 20 tahun terakhir. Dan akan terus memburuk 3-5% setiap tahun karena ada beban beracun, beban polusi. Nutrisi di makanan itu semakin berkurang. Bagaimana glycans dibentuk? Untuk Manatek, kita ada suplemen yang memiliki 8 glycans, namanya Brotos, dipatenkan di tahun 1996. Dan mereka menganalisa 600 jumlah tumbuhan di dunia dan memilih tanaman yang tumbuh di area bebas polusi. Contoh yang kita bilang tadi, Manos datangnya dari lidah buaya. Lidah buaya yang mereka ambil hanya dari Costa Rica. Kenapa? Kok cuma di Costa Rica? Indonesia banyak kok lidah buaya, China juga banyak. Nah, lidah buaya yang mereka pilih itu di area bebas polusi. Kenapa? Karena lidah buaya tersebut kalau menyerap polusi, daging dari lidah buaya itu justru malah ada polusinya, nggak bagus. Dan kedua, kenapa di Costa Rica? Karena banyak gunung Merapi, tanahnya juga kan tanah yang kaya mineral dan kaya nutrisi. Itu satu contohnya. Banyak hal-hal lain seperti rumput laut mereka ambil dari negara lain, ganggang, gamgati, dedak padi, dan lain-lain. Dan sekarang kita di versi ketiga Ambrotos, namanya Ambrotos Live. Ini salah satu contohnya MIT, salah satu universitas mungkin nomor 1 sampai nomor 3 lah setiap tahun. Dan mereka ada majalah yang mereka publikasikan setiap tahun, yaitu 10 teknologi baru yang akan mengubah dunia. Dan Glycomics atau penelitian tentang glycans ini itu sudah keluar di tahun 2003. Dan kalau kita lihat sebenarnya banyak hal-hal yang di 2003 itu sudah mulai keluar di zaman sekarang. Contoh, solar cell. Banyak kan sekarang yang pakai solar panel, mechatronics, self-driving car, mobil yang mulai ada bisa nyetir sendiri, Tesla contohnya sudah mulai ada seperti ini. Nah, Dr. James Paulson, yaitu salah satu peneliti di Scripps Research Institute. Ini salah satu Scripps Research Institute ini salah satu institusi yang menang Nobel Prize di Glycans tahun 2022 tersebut. Itu salah satu peneliti datang dari Scripps ini. Dan Dr. James Paulson ini melihat dia bawa dapat uang sekitar 34 juta, dana 34 juta US dollars, dan dia tiba-tiba ambil satu botol warna orange, mungkin 1,5 kali lipatnya inilah. Dan dia bilang, satu botol ini sekitar 1 liter itu harganya sekitar 15 juta dolar. Dan dia bercanda, oh coba bisa dijual. Kalaupun dia mau jual, belum tentu bisa karena ada patennya. Dan patennya tersebut dipegang oleh Manatek dan terdaftar di 100 negara lebih. Dan Dr. James Paulson ini bilang kalau kita tidak ada glikosilasi, tidak ada reseptor sel, kita nggak akan bisa hidup. Kita tidak memiliki kehidupan. Dan ini hak patennya yang dari Amerika. Contohnya ini hal-hal yang bisa kita bantu, atau mungkin penyakit-penyakit yang kita bisa, bukan penyakit lah, health challenges yang kita bisa bantu. Tapi kita mau bilang di sini, kita nggak bilang bahwa ini bisa menyembuhkan. Ya mau kita bilang di sini adalah dengan adanya rambut sel tersebut, reseptor-reseptor sel tersebut, glycans tersebut, komunikasi antara sel semakin lancar, dan sel kita itu pintar, dia akan tahu bagaimana cara menyembuhkan diri kita sendiri. Jadi balik lagi yang kita mau bilang, ini bukan obat, ini bukan seperti obat, ini adalah makanan atau suplemen yang membantu seseorang agar memiliki nutrisi yang cukup agar tubuhnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Oke. Ini contoh-contohnya produk-produk apa aja yang ada di Manatek yang akan membantu kesehatan sel dan juga akan menjadi kesehatan tubuh kita.
Ini akan kita ngomongin jauh ke depan, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Cuman ini screenshotnya aja. Yang mau aku bilang di sini, tubuh kita itu, kesehatan tubuh kita itu seperti ember. Kalau misalnya kita memiliki semuanya, vitamin mineral, air bersih, udara bagus, em, vitamin cukup, mineral cukup, energi cukup, glycansnya kurang, satu dari nutrisi itu hilang, kita seperti ember bocor. Jadi mau kita masukin seberapa banyak pun pasti nggak cukup, dan kita jadi nggak sesehat yang biasanya. Ini contoh-contohnya aja, ini salah satu tim kita yang kita bantu di Korea. Jadi anak ini kena eczema, dan dia parah sekali sampai nggak bisa pakai baju. Setelah pakai Glycans, membantu clean, ada maintenance program sekitar 4 bulan. Ada Emperizone juga, jadi aloe vera gel itu yang ada Glycansnya untuk menjaga inflamasi kulit. Sekarang jauh lebih mendingan, udah bisa pakai baju, udah bisa pakai celana. Ini juga parah karena kalau udah gatel seperti ini dia nggak bisa belajar karena gatel sekali, dan pakai baju aja nggak bisa, main sama temen aja nggak bisa. Sekarang sudah jauh lebih mendingan. Ini salah satu juga yang kita bantu di Korea. Dia ada vitiligo, ada kelumpuhan wajah di satu sisi. Dia dulunya apoteker tapi nggak bisa menolong dirinya sendiri. Ada ambil suplemen dari perusahaan lain yang bagus tapi nggak ada glycans-nya, jadi kurang membantu. Dengan glycans dia ambil clean program 13 kali, vitiligonya hilang, kelumpuhan wajahnya juga jauh lebih mendingan. Nih Tante Anita yang di sini ada di call ini juga. Ini gambarnya dulu waktu pertama kali mulai ya Tante. Aku inget banget Tante bilang, oh iya nih rasa sakitnya Iya. Eh, Tante Anita itu ada penyakit dengan mungkin syaraf, dan dia bilang pertama kali mulai, "Oh, ini nih sakitnya di sini, ditandain di sini, di sini, di sini." Setahun setelah pakai Glycans, tandanya jauh hilangnya cuma satu. Aku nggak bilang sudah totally sembuh, tentunya masih ada perjalanan ke depannya. Mudah-mudahan akan hilang lagi, tapi perbedaannya dari banyak dari tinggal satu. Ini juga foto anniversary ya, Tante, ke Bali kan ini kalau nggak salah ya. Ini Medan. Enggak, Medan ini di ya, Medan. Medan ya. Kita taruh foto ini karena dulu aku inget Tante waktu bilang ke kita pertama kali ngobrol, Tante tuh bilang pernah traveling ke China, ketiup angin aja rambut kena kena bagian yang sakit, itu seperti rasanya seperti kayak disayat-sayat gitu kan, kayak kena silet, seperti disilet. Jadi sangat-sangat sensitif gitu dengan angin. Kalau kena angin aja rasanya sakit. Cuman di sini kita ngelihat bahkan di foto ini pun sebenarnya kan ini berangin dan udah nggak masalah, dan em, kita juga happy gitu bisa ngelihat Tante Nita di sini happy juga di fotonya. Dan yang terakhir aku mau bilang, informasi itu tentunya penting kan, dan informasi itu ada di mana-mana. Yang mau aku tekankan di sini bagaimana kita cari informasi tentang glycans. Tentu bisa dari yang gratis seperti Google, Wikipedia, dan lain-lain. Tapi kita harus lihat juga bobot informasinya. Apakah ini sudah dicek dengan penelitian, ada risetnya, ada peer review jurnalnya, dan rata-rata dengan adanya buku cetak, dengan jurnal-jurnal ilmiah seperti ini, itu yang biasanya sudah ada peer reviewnya, sudah dilihat dan lain-lain. Bahkan Nobel Prize itu sendiri. Oke, thank you semuanya hari ini udah datang. Itu ini sesi pertama dari 4 sesi untuk bulan Juni. Em, untuk hari ini kita akan introduksi tentang glycans. Minggu depan kita akan lanjutin lagi. Thank you.